Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan dari bisnis kami yaitu Mission Candle. Sebelumnya ada tim yang mengelola dan mendirikan bisnis ini. Yang pertama ada Mela Melani sebagai direktur, Preti Sinta sebagai wakil direktur, Novalina sebagai CIO, Nurjihan Akila sebagai CFO, Rafika Duaryani sebagai COO, Diva Salsabila sebagai CMO, dan beberapa staf yaitu Fatan Fadila, Nada Mufidah Rahman, Alia Tasya, dan Azhar Aisyah. Oke, selanjutnya di sini ada business profile, di mana ada overview of industrial environment, yaitu sektor industri perawatan pribadi, yang dimana dari produk yang kami buat itu termasuk ke dalam sektor industri perawatan pribadi dan kesehatan. Nah, di sini kami membuat seperti produk lilin aromaterapi, yang dimana kita memfokuskan pada relaksasi dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, lilin aromaterapi ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meredakan stres, meningkatkan kualitas tidur, dan menghadirkan momen-momen ketenangan dalam rutinitas sehari-hari. Selain itu ada customer file yang dimana produk sasaran dari lilin aromaterapi kami yaitu kaum milenial berusia kurang lebih 15 tahun di seluruh Indonesia. Nah, produk ini difokuskan pada kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah yang menginginkan pengalaman relaksasi dan kenyamanan di rumah atau kamar mereka. Selanjutnya ada produk yang dijual adalah yaitu lilin aromaterapi itu sendiri. Nah, lilin aromaterapi ini memiliki berbagai variasi aroma, warna, dan bentuk yang menarik. Ternyata ada value added yang dari aliran aromaterapi yang kami buat, yaitu yang pertama ada kualitas premium, yang kedua ada beragam variasi, yang ketiga ada manfaat terapeutik, dan yang keempat fokus pada pengalaman pelanggan. Baik, selanjutnya ada the market. Yang pertama itu ada customer. Target pelanggan Wisan sendiri ini adalah kaum milenial berusia 15 tahun ke atas di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Telkom. Mereka menjadi target karena mereka memiliki minat yang besar terhadap kesehatan, kebugaran, dan mencari cara untuk mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Wisan juga memfokuskan pada kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah yang ingin mengatasi kelembapan udara dan menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah atau di kamar mereka. Target ini dipilih karena merupakan segmen pasar yang memiliki potensi besar dan minat yang sesuai dengan produk Musen sendiri. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi target pelanggan ini, Musen dapat memberikan produk dan pengalaman yang sesuai dengan harapan mereka dan akhirnya membangun hubungan jangka panjang dan pelanggan yang loyal. Selanjutnya ada market size atau trends. Lilin aromaterapi ini telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena semakin banyak orang yang menyadari manfaat aromaterapi bagi kesejahteraan fisik dan mental. Penggunaan lilin aromaterapi dapat membantu menciptakan suasana yang tenang, meningkatkan relaksasi, dan mengurangi stres. Um, Selain itu, ada beberapa tren yang dapat mempengaruhi pasar penjualan lilin aromaterapi, seperti peningkatan minat terhadap gaya hidup sehat. Selanjutnya ada tren self-care dan inovasi produk. Yang selanjutnya adalah competition. Terdapat beberapa usaha yang dapat menjadi pesaing bagi bisnis kami dalam industri lilin aromaterapi. Yang pertama, dari brand lilin aromaterapi terkenal, terdapat beberapa merek yang sudah terkenal dalam industri lilin aromaterapi, seperti contohnya ada Yankee Candle, Bath and Body Works, dan lain-lain. Merek-merek tersebut menawarkan berbagai pilihan aromaterapi dengan variasi aroma yang luas dan juga memiliki reputasi yang kuat. Yang kedua, dari produsen lokal lilin aromaterapi, selain dari brand-brand yang sudah terkenal, terdapat juga produsen lokal yang berfokus pada produksi lilin aromaterapi. Mereka menargetkan pasar lokal dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan menawarkan aroma khas daerah tertentu. Yang ketiga, penjual online lilin aromaterapi. Terdapat banyak penjual online yang menawarkan berbagai pilihan lilin aromaterapi dari berbagai merek, termasuk lilin handmade atau custom made yang dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, terdapat produk alternatif relaksasi. Selain dari lilin aromaterapi, terdapat juga produk-produk lain yang memiliki fungsi untuk menciptakan suasana relaksasi seperti diffuser, minyak aromaterapi, dan yang lainnya. Produk-produk tersebut bisa menjadi pesaing langsung dalam menciptakan suasana yang serupa. Yang selanjutnya adalah sales projection.
atau perkiraan pendapatan penjualan yang diharapkan oleh bisnis kami. Jadi kami memiliki target penjualan sebanyak 10 unit setiap minggunya, sehingga didapatkan penjualan sebanyak 480 unit untuk per tahunnya. Dan estimasi kenaikannya adalah 1% untuk setiap tahun. Berdasarkan estimasi penjualan dan pendapatan pada tabel yang tertera, didapatkan penghasilan sebesar Rp67.340.000 untuk setahun pertama, dan akan mengalami kenaikan setiap tahunnya sesuai dengan kenaikan permintaan per tahunnya. Selanjutnya adalah segi development atau production. Pada segi development status, Muisin telah memiliki sumber daya, itu sumber daya untuk memulai produksi produk Muisin. Kami memiliki sumber daya seperti bahan baku lilin berkualitas tinggi, wadah lilin, peralatan produksi, serta panci lelehan, cetakan lilin, dan label atau kemasan, serta bahan untuk dekorasi atau finishing produk. Selain itu juga terdapat infrastruktur yang mencakup tempat produksi, peralatan pengemasan, dan tempat penyimpanan. Serta Muisin juga telah memiliki tim produksi untuk memulai produksinya. Selanjutnya, development status itu memiliki keunggulan produk, di mana Muisin ini didapatkan memiliki keunggulan yang dapat mendiferensiasi dari produk sejenis, yaitu meliputi kualitas premium dari bahan-bahan alami yang digunakan dalam pembuatan lilin variasi aroma, dan memiliki desain kemasan yang estetis. Selanjutnya itu ada keunggulan dalam harga yang ekonomis. Selanjutnya pada development status, Muisin ini memiliki variasi jasmine, peach, coffee, peppermint, dan vanilla. Selanjutnya, key partners Muisin itu ada di online marketplace seperti Shopee, TikTok, atau Tokopedia. Nah, serta Muisin juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram untuk melakukan promosi. Selain itu, ada key partners seperti toko retail, spa, atau restoran. Pada production process Muisin itu tahapan pertama yaitu persiapan bahan, kemudian mencampur dan melelehkan lilin, selanjutnya mencetak lilin, lalu finishing, dan selanjutnya adalah pengemasan dan penyimpanan. Baik, selanjutnya terdapat key activities, yang dimana merupakan pemetaan dan gambaran singkat mengenai aktivitas kunci yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan usaha Muisin. Nah, yang ini pertama ini terdapat pengadaan produk. Aktivitas ini melibatkan mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi untuk membuat lilin aromaterapi Muisin. Pengadaan produk yang baik dan dapat diandalkan akan memastikan kualitas yang konsisten dalam setiap produk yang dihasilkan. Selanjutnya yang kedua, membuat desain yang menarik dan beragam. Aktivitas ini melibatkan menciptakan desain kemasan dan tampilan produk yang menarik, estetis, dan beragam. Selanjutnya yang ketiga, melayani dengan pelayanan yang memuaskan. Aktivitas ini melibatkan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, tanggap, ramah, dan membantu pelanggan dengan pertanyaan atau masalah yang mereka miliki dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu membangun hubungan jangka panjang. Yang keempat, ada mempertahankan kualitas produk. Aktivitas ini melibatkan memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Dan yang terakhir ada melakukan promosi. Aktivitas ini melibatkan memperkenalkan produk Muisin kepada target pasar melalui berbagai saluran pemasaran seperti Instagram, Shopee, dan TikTok. Selanjutnya terdapat expense dan capital requirement. Untuk fixed cost itu sendiri dari perusahaan Muisin terdapat biaya tetap, yaitu ada panci dan cetakan dengan kuantiti dan harga persatuannya. Nah, untuk total pengeluarannya didapat 80.000. Nah, selanjutnya untuk variable cost-nya terdapat kuantiti dari parafin, sumbu lilin, wadah, pewarna, aromaterapi, lem tembak, stiker, hiasan, packaging, serta gas.
dan di situ terdapat harga satuan dan nilai totalnya. Sehingga total pengeluaran yang dikeluarkan yaitu 668.000. Total pengeluaran biaya variabel untuk produksi lilin setiap tahunnya adalah 8.016.000. Baik, selanjutnya ada organization chart. Di sini untuk organization chart dari bisnis kami, untuk direkturnya sendiri ada Mela Milani, untuk wakil direkturnya ada Preti Sinta, dan untuk CIO ada Noval Yunas, dan staff itu ada Fatan, dan untuk CFO ada Nurjian Akila Murfid, dan untuk staffnya ada Nada Mubidah Rahman, untuk COO ada Raffi Dwi Aryani, dan untuk staffnya itu ada Alia Tasya Lestias, untuk CMO ada Diva Salsabila Fortunada, dan untuk staffnya ada Zahra Aisyah Putri. Nah, untuk personal job desk-nya sendiri, untuk direktur ini bertanggung jawab dalam memimpin pengembangan dan implementasi strategi perusahaan. Nah, untuk wakil direktur bertanggung jawab untuk mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk CIO di sini bertanggung jawab dalam menjamin keakuratan data, ketepatan waktu, dan keamanan teknologi dan informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada CFO. Nah, CFO di sini bertanggung jawab dalam mengarahkan tujuan, sasaran, dan juga anggaran keuangan perusahaan. Selanjutnya ada COO. Untuk COO sendiri di sini bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi administrasi dan operasional setiap hari dari sebuah bisnis perusahaan. Nah, yang terakhir ada CMO. CMO sendiri di sini bertanggung jawab dalam menentukan tujuan dan pencapaian pemasaran. Selanjutnya yaitu ada financing strategi. Untuk merencanakan keuangan usaha, kami akan melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, itu kami membuat proyeksi keuangan. Kami akan membuat proyeksi keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, dan perkiraan laba untuk jangka waktu tertentu, seperti 1 tahun atau 3 tahun ke depan. Proyeksi ini akan membantu kami dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu kami menentukan kebutuhan modal. Kami akan menentukan jumlah modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha dan mengembangkan produk mesin. Hal ini akan mencakup biaya produksi, pemasaran, distribusi, pengelolaan, inventaris, dan biaya operasional lainnya. Kami akan memastikan bahwa kebutuhan modal mencakup semua aspek penting usaha. Yang ketiga, kami mencari investor. Untuk mendapatkan modal yang diperlukan, kami akan menyusun penawaran investasi yang menarik bagi calon investor. Penawaran tersebut akan mencakup rincian tentang persentase kepemilikan dan pembagian keuntungan, seperti profit share sebesar 25% untuk investor dan 75% untuk merchant. Hal ini akan memberikan insentif bagi investor untuk berpartisipasi dalam kesuksesan usaha. Apabila usaha menghasilkan keuntungan, investor akan mendapatkan profit sebesar 25% sesuai kesepakatan. Bagian sisanya yaitu 75% akan menjadi milik merchant. Keuntungan ini dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembayaran hutang, investasi, atau pendistribusian keuangan pada pemilik usaha. Namun, jika usaha mengalami kerugian, investor akan berbagi dalam net share sebesar 10% sesuai dengan kesepakatan. Bagian sisanya, yaitu 90%, akan menjadi tanggung jawab merchant. Dalam situasi ini, investor akan berbagi risiko dan menanggung sebagian kerugiannya. Selanjutnya itu ada cash flow. Itu kita membuat aliran untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi untuk di cash flow-nya sendiri itu untuk di tahun awal itu kami mendapatkan dana dari investor yaitu sebesar 748.000. Lalu untuk pendapatan sendiri untuk dari tahun pertama itu didapatkan
dari harga jual kami yang 35.000 dengan demand untuk tiap tahunnya, yaitu untuk tahun pertama adalah 485, tahun kedua yaitu 490, tahun ketiga 495, tahun keempat 499, dan tahun kelima itu ya banyak 504. Sehingga untuk total pendapatan di tahun awal itu 748.000, di tahun pertama yaitu 16.975.000, tahun kedua yaitu 17.150.000, tahun ketiga 17.325.000, tahun keempat 17.465.000, tahun kelima yaitu 17.640.000. Lalu adapun out yang terdiri dari biaya peralatan sendiri itu dia dapatkan dari biaya tetap di awal yaitu sebesar 80.000. Lalu untuk biaya bahan baku sendiri itu merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi lilin kami yaitu kusen, dengan tiap tahunnya itu biaya bahan baku yang dikeluarkan sebesar Rp7.775.520. Lalu untuk biaya transportasi sendiri itu untuk tahun pertama sampai tahun kelima itu sama, yaitu sebesar Rp240.480. Sehingga untuk total pengeluaran itu untuk di tahun awal 80.000, untuk tahun pertama sampai tahun kelima itu sebesar 8.016.000. Sehingga didapatkan pendapatan bersih, yaitu berasal dari total pendapatan dikurang dengan total pengeluaran. Untuk tahun awal itu 668.000, tahun pertama itu 8.959.000, tahun kedua 9.134.000, tahun ketiga itu 9.309.000, tahun keempat 9.449.000, dan tahun kelima yaitu 9.624.000. Selanjutnya ada exit plan. Jika perusahaan kami mengalami kerugian, kami mengambil tindakan dengan cara menombok dari kerugian yang kita alami, dan juga ditambahkan dengan hasil penjualan kami, dan bertanggung jawab mengembalikan uang yang sudah diberikan investor kepada kami. Selanjutnya yaitu marketing. Yang pertama ada marketing plan, di mana marketing plan dari Musen itu sendiri melakukan perancangan penjualan. Hal ini bertujuan untuk membuat pelanggan menyadari akan produk kami, sehingga pelanggan dapat membeli produk kami. Terdapat 4P, yaitu Product, Price, Promotion, and Place. Untuk marketing plan itu sendiri. Selain itu, marketing plan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis untuk tujuan bisnis tersebut. Yang kedua, menetapkan target market. Yang ketiga, melakukan perencanaan dan pembuatan produk. Yang keempat, memeriksa manajemen dan perencanaan serta menyeluruh untuk memastikan bisnis tersebut berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, memeriksa dan melihat kembali terhadap kepuasan konsumen. Lalu yang pertama yaitu ada konten menarik. Di sini kita menciptakan terkait produk dari Musen itu sendiri. Yang kedua yaitu ada ulasan pelanggan, di mana kami meminta ulasan dan testimoni dari pelanggan yang puas dengan produk dari Musen dan membagikannya melalui postingan atau cerita di Instagram. Selain promosi melalui Instagram, kami juga memanfaatkan platform lain seperti Shopee dan TikTok untuk memperluas jangkauan dan mendiversifikasikan strategi pemasaran. Lalu selanjutnya yaitu ada plan to compare. Yang pertama, harga kompetitif dengan kualitas setara, yaitu di mana kami menetapkan harga yang kompetitif, tetap affordable, dan dengan kualitas yang baik. Dalam memulai usaha ini, perusahaan kami juga melakukan riset mengenai kekurangan atau kelemahan kompetitor dari produk kompetitor yang juga menjual produk lilin aromaterapi. Dari hasil penelitian sebelumnya didapatkan beberapa kelemahan kompetitor yang dapat kami jadikan nilai kelebihan bagi perusahaan, seperti produk kompetitor memiliki harga yang sama dengan ukuran produk
memiliki harga yang sama atau mirip dengan ukuran produk yang lebih kecil. Lalu macam-macam model hiasan yang kurang variatif dan jangkauan pasar yang lebih luas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut juga merupakan sosial media dari Musen.